Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan bosan ya kalau video saya sering lewat di beranda-beranda kalian. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang belakangan ini sedang viral. Yang saya akan bahas di video kali ini adalah tentang perselingkuhan. Cuman durasi video ini agak lama, jangan di skip-skip ya, supaya kalian paham. Kenapa saya bahas tentang perselingkuhan? Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Kenapa? Perselingkuhan juga banyak terjadi, bukan hanya di kalangan para selebriti, di kalangan orang-orang seperti kita juga banyak yang terjadi. Yang akan saya bahas adalah tentang seorang suami yang selingkuh. Kenapa saya bahas suami? Kok bahas suami? Kan istri juga banyak yang selingkuh. Kenapa yang dibahasnya suami? Karena jika si istri yang selingkuh, tidak akan begitu banyak pertanyaan. Ketika suami mendapati si istrinya selingkuh, ya sudah, cerai, pisah, beres. Tapi ketika si istri yang mendapati suaminya selingkuh, akan banyak sekali drama. Tangis-tangisan, berantem, labrak-labrakan, segala macam. Makanya yang saya akan bahas adalah suami yang selingkuh. Karena banyak banget yang datang ke saya, "Ti, suami saya selingkuh, saya harus gimana nih? Kenapa ya?" Banyak sekali, bukan cuma seorang dua orang, tapi ada beberapa orang dan pertanyaannya selalu itu dan itu. Ada dua tipe seorang suami yang selingkuh. Tipe yang pertama yaitu tipe suami yang selingkuh karena hilap. Kenapa saya katakan hilap? Karena ini sering terjadi ketika seorang suami sudah bekerja di luar rumah dengan keadaan yang capek, lelah, suntuk karena bekerja keras di luar rumah. Si suami pulang. Dia melihat dan mendapati istrinya yang penampilannya sembrawut. Maaf, saya katakan seperti pembantu rumah tangga lah. Saya juga mengerti bahwa pekerjaan seorang istri itu berat, apalagi ketika mereka memiliki anak-anak balita yang ketika beres rumah sebentar lagi berantakan lagi, beres lagi berantakan lagi. Tapi coba dong kita luangkan waktulah sedikit untuk kita berhias diri. Karena kenapa? Ketika suami kita lelah melihat penampilan istri yang begitu berantakan, kalian bisa pikirkan sendiri apa yang dirasakan suami. Apalagi ketika seorang istri itu biasanya ya, ketika suami pulang kerja, apalagi di waktu-waktu gajian, mereka jarang lah yang menanyakan, "Pah atau Mas atau Ayah, capek gak kerja?" Paling mereka buru itu pertama-tama ketika suami pulang itu, "Pah, gaji." Itulah harusnya ya, ketika seorang suami itu pulang, ketika sudah beraktivitas, tawari dia minum. Ya, mau dibikinkan kopi atau susu atau apa. Mau saya masakin air hangat untuk mandi. Dan melihat penampilan istrinya yang cantik, mungkin suami itu ketika dia lelah juga akan merasa terobati. Kebanyakan istri-istri zaman sekarang itu jauh lah. Saya juga merasa terganggu ketika ada seorang perempuan atau seorang istri yang bilang begini, "Saya mah gak neko-neko, saya mah tampil apa adanya, natural, toh suami saya juga menerima saya apa adanya." Karena begini, adalah seseorang yang datang kepada saya, "Ti, wajah kamu agak bersihan, kamu pakai apa nih?" Dia bertanya begitu. Saya jelaskan, "Saya pakai itu. Mau?" Dia bilang, "Enggak, saya mah gak pakai yang kayak gitu. Saya mah natural aja. Suami saya mah dalam menerima saya apa adanya." Ya udah,
Beberapa waktu kemudian suaminya selingkuh tuh sama cewek yang lebih glowing, lebih cantik dari dia. Nangis deh. Baru deh dia datang lagi, mau dong pakai yang kayak kemarin yang kamu bilang itu. Say, jangan tunggu sampai suami kita tergoda dengan wanita lain. Jangan tunggu sampai suami kita selingkuh baru kita berdandan. Menghias diri itu untuk menghargai diri kita sendiri. Apa salahnya dalam 24 jam kita luangkan waktu 1 jam untuk merias diri, untuk memanjakan diri sendiri. Tidak haruslah ke salon, menghabis-habiskan uang. Cukup ketika suami kita pulang, kita memakai bedak lah, lipstick, gitu aja udah cukup. Yang penting kita kelihatan fresh dan segar. Karena di luar sana suami kita itu bergelut dengan wanita-wanita yang cantik-cantik. Seperti saya katakan dalam puisi saya, bahwa seseorang akan berada di titik di mana kita merasa bosan dan jenuh, apalagi ketika melihat mereka yang di luar lebih menggoda. Suami kita sehari-hari gitu bersama dengan kita dengan keadaan yang begitu-begitu saja. Sedangkan di luar sana banyak wanita-wanita cantik, wanita-wanita yang menarik, yang lebih muda dari kita. Coba deh kalau melihat mereka yang menarik, melihat yang di rumah seperti itu, apa nggak akan suami kita tergoda? Itulah tipe suami yang akan berselingkuh karena hilap. Tapi tipe suami seperti itu biasanya bisa bertobat. Coba deh bicara baik-baik ya. Maafkan saya apa kurangnya saya. Saya akan perbaiki diri. Insya Allah dia akan kembali lagi seperti dulu. Beda dengan hal yang kedua, suami yang selingkuh itu karena hobi, karena sifat. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah berubah. Dia berselingkuh, ketahuan, nangis-nangis tuh minta maaf, mau balikan lagi, mau bertobat. Jarak beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian begitu lagi. Kenapa? Karena itu sifat buruk seseorang tidak akan dapat dirubah sampai kapanpun. Beda hanya dengan nasib. Kita bisa merubah nasib dengan bagaimana kita berusaha, tapi tidak dengan sifat. Sifat buruk akan terus melekat sampai nanti. Sebagaimanapun kita sempurna, dia akan mencari celah. Jadi susah untuk suami yang mempunyai sifat kedua ini, karena dia tidak akan puas dengan satu wanita. Begitu dan begitu. Itulah pemandangan menurut pandangan saya tentang perselingkuhan. Bagaimana pendapat kalian? Dan jika ada yang mau kalian tanyakan dan mau saya jelaskan, kalian boleh deh komen, boleh langsung chat ke saya. Nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Semoga sampai sini kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.